Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan godong bodin atau gulai daun singkong yang enak banget. Ini tadi daun singkongnya sudah aku rebus. Nah ini kalau misalnya Flavi ada yang nanya, biar daun singkongnya tetap hijau royo-royo kayak gini gimana? Nah ini cuma simpel aja. Pada saat ngerebus tuh airnya pastikan sudah mendidih, baru kita cemplungin. Jangan lupa dibolak-balik. Pada saat ngerebus juga jangan ditutup. Setelah daun singkongnya mateng, nanti direndam dulu pakai air dingin. Udah, itu nanti bakal hijau terus. Kita potong kecil-kecil banget kayak gini. Kalau sudah potong-potong, di sini kita siapkan. Aku punya balungan sapi, Flavis. Ini nanti bikin masakannya itu jadi gurih, sedap, pokoknya enak banget. Nanti kita cuci bersih. Kalau sudah, kita mau rebus terlebih dahulu balungannya, biarkan nanti dagingnya empuk. Nih ngerebus kayak gini memang agak lama, Flavis. Makanya sambil menunggu kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Kita pakai merica, ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, terus jahe juga, kunir, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Kita tengok, nih sudah mulai empuk ya dagingnya. Sekarang kita mau tumis bumbu. Sudah tadi kita haluskan, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi banget, tambahkan lagi, aku mau pakai laos dan juga godong salam. Ya, tumis-tumis lagi, baru kita akan masukkan balungan sapi. Kuah-kuahnya tadi kan kuahnya masih ada, kita cemplungin jadi satu aja semuanya. Kalau sudah, kita masukkan godong bodinnya atau daun singkongnya. Kita tambahkan juga nanti ada bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Bagi Flavis mungkin ada yang nggak terlalu suka masak pakai gula, boleh di skip. Kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah ngeresep, di sini kita akan tambahkan lagi santan. Kalau santannya udah masuk, ini harus sering kita aduk-aduk, Flavis, supaya santannya nggak pecah. Kita masak sampai nanti benar-benar tanek. Rasanya juga sudah pas banget, enak, gurih, dan juga ada pedesnya. Tadi kita kan pakai cabai rawit. Kalau sudah matang, siap kita sajikan di meja makan. Ini series Flavis, aku maem pakai ini, nambah nasi itu sampai berkali-kali karena memang enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan mujair yang enak banget tuh bagi Flavis yang lagi bosen banget makan ikan digoreng atau dibakar, pengennya seger-seger. Nah ini cocok banget, pasti kan ikannya harus bener-bener seger, Flavis. Kemudian di sini kita siapkan juga bahan tambahannya. Aku mau pakai timun. Timun tadi sudah tak kupas. Terus kita potong-potong. Tambahkan juga ada tomat hijau, tomat merah. Misalnya Flavis ada belimbing wuluh, itu boleh ditambahkan. Itu nanti bikin tambah seger lagi. Cuman di tempat Flavis Kasih lagi nggak ada. Ya wis, aku pakainya tomat hijau aja sama tomat merah. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kita tambahkan untuk bumbunya ya. Kita pakai cabai rawit. Terus ada bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga kita pakai terasi. Ini kita haluskan. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis. Bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, masukkan ikannya. Kita balik. Kalau sudah dibalik, kita akan tambahkan lagi air. Masak ikan ini nggak usah lama-lama, tapi sebentar aja. Ini aku tadi pakainya air panas biar nanti cepat mendidih ya. Tambahkan juga tomatnya. Terus kita masukkan juga timunnya. Tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak sampai nanti mateng.
Baliknya jangan sering-sering nih, sekali masak cuman 1 kali balik aja Fluffy seperti ini, jadi biar nggak hancur. Kalau rasanya udah enak, gurih, pedes, seger deh pokoknya. Ini siap kita sajikan di meja makan. Makmi masih anget-anget. Wah, enak banget untuk cuaca yang lagi nggak genah kayak sekarang ini. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup yang simple banget, cuman cemplang-cemplung aja, rasanya enak. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Di sini aku mau pakai jamur inoki. Kebetulan tadi waktu di pasar ada, jadi aku langsung beli aja. Terus di sini aku siapkan juga ada pakcoy. Ini bagian yang hitam-hitam gini, tapi saja ini bukan kotor karena memang dari sonoknya kayak itu dicuci juga nggak usah bersih. Cuman karena biar nggak terlalu kelihatan kotor, aku buang aja. Ini mau kita potong-potong jadi 2 bagian. Misalnya Fluffy mau bikin lenjeran aja, itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Ini tadi sudah aku cuci bersih, cuman tinggal dipotong-potong aja. Kalau sudah kita sisihkan. Sekarang ini kita siapkan tahu putih. Misalnya Fluffy punya tahu sutra di rumah, itu akan jauh lebih enak lagi. Cuman tadi waktu cari di pasar kok nggak ada, ya wis aku pakai tahu putih biasa aja. Ini kita mau potong-potong kotak-kotak aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita mau sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya simple. Kita cukup pakai bawang putih aja, terus kita geprek-geprek, dan nggak perlu ngolek-ngolek lagi. Siapkan juga ada tomat. Tomatnya kita iris jadi beberapa bagian. Misalnya Fluffy mau potong kotak-kotak juga boleh. Ini kita potong-potong semuanya tomatnya. Kalau sudah, kita mau tambahkan juga godong bawangnya, nanti biar aromanya itu makin wangi. Kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah, kita siapkan panci. Ini aku mau gongsong bumbunya di dalam pancinya aja langsung kayak gini. Minyaknya sedikit aja. Aku tambahkan jahe sedikit dan juga merica. Ini mau kita tumis semuanya. Kalau sudah, ini kita tambahkan air. Kalau sudah mendidih, tambahkan garam. Misalnya Fluffy mau tambahkan kaldu bubuk, itu juga boleh banget. Masukkan tahu. Kalau sudah, masukkan jamur sama sayur-sayurannya. Tomat-tomatnya juga kita masukkan. Nah, kita tunggu mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, udah siap kita sajikan. Ini pokoknya kalau misalnya Fluffy makamnya tuh wajib masih anget-anget. Kalau misalnya Fluffy mau tambah pedes, boleh irisin lombok rawit, campur kecap asin dikit juga boleh banget. Itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan yang simple banget. Ini sudah lengkap dalam satu masakan Fluffy. Nanti kita mau pakai dada ayam, terus juga kita mau pakai timun. Jadi nggak perlu bikin lauk yang lain lagi. Kita siapkan dada ayamnya, kemudian mau kita ambil bagian dagingnya aja kayak gini. Misalnya Fluffy mau pakai bagian lain juga boleh, bagian paha boleh, nggak apa-apa. Kita ambil bagian dagingnya atau kita fillet, jadi nanti anak-anak biar lebih gampang untuk maemnya. Terus kita potong-potong. Kalau sudah, kita siapkan timun, kita buang bagian ujungnya seperti ini. Terus kita mau belah. Untuk bagian isinya kita buang aja Fluffy, kita kerok aja pakai sendok kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita potong-potong. Hari ini aku motongnya itu rada tipis-tipis. Misalnya nanti Fluffy mau motongnya kotak-kotak, itu juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Terus kita mau bikin untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini aku mau tambahkan lagi tomat biar nanti lebih seger rasanya. Ini tomatnya mau kita belah bagian ujungnya, nanti kita buang aja. Terus kita iris tipis-tipis. Misalnya Fluffy mau iris kotak-kotak, itu juga boleh. Nah, sudah kita tambahkan juga ada cabai. Untuk cabenya di sini ada yang hijau, ada yang merah, seadanya di rumah aja. Misalnya Fluffy mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit.
Tambahkan juga bawang merah. Bawang merahnya kita iris-iris. Bawang putih juga kita iris-iris. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, kita mau tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak minyaknya, sedikit aja. Terus kita mau tumis terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Masukkan bawang brambang, kita aduk-aduk biarkan sampai layu, baru masukkan cabenya. Terus kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, masukkan daging ayamnya, kita aduk-aduk biarkan nanti ayamnya itu berubah warna dan juga sudah matang. Baru setelah ini kita akan masukkan tomat dan juga timunnya. Aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lain, ada garam dan juga ada sedikit gula. Jadi Fluffy mau tambahkan tidak rasa boleh. Kita tambahkan air, nggak usah banyak-banyak, airnya Fluffy sedikit aja. Aduk-aduk. Kita masak sampai nanti timunnya itu udah rada empuk, tapi tetap masih krius-krius ya. Seperti ini aja, siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep daging kambing yang enak banget. Ini resep masakan daging kambing yang pedas, gurih, dan juga manis. Wah, nah ini enak banget Fluffies. Bikinnya juga simple banget. Kita siapkan daging kambingnya. Sajiannya kalau misalnya Fluffies ada yang bagian balungan, itu juga boleh banget Fluffies. Nanti makin enak lagi. Ini karena tadi aku punya bagian dagingnya aja, ya wis nggak apa-apa. Kita potong-potong. Potong-potongnya sesuai dengan selera Fluffies aja. Mau kecil-kecil kayak gini boleh. Mau agak gede ya boleh. Kalau sudah selesai kita potong-potong, ini mau kita rebus dulu sampai nanti dagingnya empuk. Sebelum kita rebus, kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Aku mau pakai merica, ini mericanya wajib ada. Ada bawang merah, bawang putih, kunir, dan juga ada kemiri, juga biar nanti tambah buket lagi. Kita haluskan, boleh pakai ulakan kayak gini atau misalnya Fluffies mau pakai blender, kalau misalnya masaknya dalam jumlah banyak ya boleh, nggak apa-apa. Ini tadi sudah aku rebus air, sudah mendidih. Ini kita masukkan daging kambingnya. Daging kambing itu rebusnya nggak usah lama-lama juga udah empuk Fluffies. Ini aku tambahkan godong salam dan juga ada jeruk lemon, aku belah supaya nanti daging kambingnya itu nggak bau perengus banget. Ini mau kita angkat. Terus sekarang kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Aduk-aduk. Kalian tumis bumbu apinya kecil aja, biar nanti matangnya merata dan nggak langu. Sini tadi aku tambahkan juga lombok rawit yang banyak Fluffies. Ada salam, ada serai, dan juga ada jahe. Kita gongsong-gongsong, lalu masukkan daging yang sudah tadi kita rebus. Kita aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai sedikit gula, garam, dan juga penyedap rasa. Tambahkan juga kecap manis. Kita mau aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak karena dagingnya sudah empuk Fluffies. Jadi nambahin airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus kita masak lagi nanti sampai kuahnya susut. Kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Nah ini warnanya udah cantik banget, aroma juga sudah wangi banget. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng labu siam yang enak banget. Rasanya tuh nggak pernah bosen-bosen ya maem sama lauk labu siam karena memang enak. Mau ditumis enak, mau direbus juga enak. Rasanya tuh mau dimasak apa aja tuh enak. Kita siapkan dulu labu siamnya, tadi sudah aku bersihkan. Sekarang kita mau potong panjang-panjang.
Kalau sudah, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau tambahkan cambah kedelai. Terus di sini aku tambahkan juga kulit melinjo Flavis. Tadi kulit melinjo sudah aku rebus terlebih dahulu supaya nanti lebih empuk ya, dan juga nggak bau lagi. Kalau sudah, terus dicuci bersih. Sekarang kita mau potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simple aja Flavis. Kita cuma pakai cabai, terus ada bawang merah, bawang putih. Nah, simple-simple aja. Ini cabenya aku pakai yang ada yang merah dan juga ada yang hijau biar nanti warnanya juga lebih cantik. Siapkan juga bawang putihnya. Bawang putihnya kita iris-iris, dan juga nanti kita mau pakai bawang merah. Kita iris-iris juga. Tambahkan sedikit tomat biar nanti tumisannya itu lebih seger rasanya. Ini aku cukup pakai separuh aja. Kita iris tipis-tipis. Sekarang kita mau tumis bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih. Biarkan sampai wangi, baru masukkan cabenya. Kita aduk-aduk. Kalau saya sudah agak layu dan wangi, masukkan tomatnya. Terus kita masukkan labu dan juga ada kulit melinjonya. Kita masak, biarkan nanti sampai setengah empuk. Kalau misalnya sudah setengah empuk, baru nanti kita akan masukkan ke cambahnya Flavis. Kita mau aduk-aduk lagi. Di sini kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kita mau tambahkan juga ada air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai nanti mateng. Untuk tingkat keempukannya nanti Flavis bisa sesuaikan dengan selera Flavis di rumah. Kalau aku sukanya itu yang masih krius-krius. Bisa nanti Flavis nggak terlalu suka yang krius-krius, itu bisa dimasaknya lebih lama dikit lagi. Nah, sudah mateng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavifikasi mau masak oseng-oseng terong yang enak banget. Tadi di pasar ada terong kok seger-seger banget. Terus aku mau beli, aku mau bikin menu yang simple aja, cuma ditumis aja. Ini bisa pakai terong hijau atau misalnya pakai terong ungu juga boleh Flavis. Hari ini kita numis terongnya, kita buang aja bagian kulitnya. Jadi kita hanya pakai bagian dalamnya aja. Kita kupas-kupas semuanya. Kalau sudah, kita mau potong-potong. Untuk motong-motongnya nanti aku mau potong kecil-kecil, kotak-kotak. Misalnya nanti Flavis mau potongnya agak lebih gede juga boleh banget. Saya Flavis di rumah aja mau potongnya kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Jangan lupa direndam air dulu, karena kalau nggak direndam air dulu nanti warnanya itu kemelirun, karena kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simpel-simpel aja Flavis. Cukup ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai. Rasanya kalau bikin tumisan bumbunya cuman itu aja. Paling misalnya Flavis mau tambahkan laos kayak salam itu juga boleh. Kita potong-potong bawang merahnya dulu, terus habis itu potong-potong bawang putihnya. Tambahkan cabai. Ini kebetulan tadi di rumah lagi ada cabai yang hijau. Tambahkan hijau jadi campur. Misalnya Flavis mau tambahkan rawit, itu juga boleh banget. Kebetulan rawitku lagi habis, ya wis nggak pakai rawit maksudnya. Sekarang kita mau tumis terlebih dahulu bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih. Kita gongsong-gongsong, biarkan wangi. Masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah, kita masukkan terongnya. Terus kita aduk-aduk. Tambahkan bumbu lainnya, garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Misalnya ada Flavis yang nggak terlalu suka masak pakai gula. Kan ada kan yang nggak terlalu suka gula kalau masak. Itu nggak usah dikasih gula juga nggak apa-apa. Terus kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai nanti mateng. Nah, masak kayak gini nggak usah lama-lama Flavis, terong sebentar aja mateng kok. Misalnya Flavis mau tambahkan air sedikit juga boleh, nggak usah banyak-banyak. Udah begini aja, ini sudah mateng, warnanya juga udah cantik, aromanya juga sudah wangi, siap disajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng kacang panjang yang enak banget. Ini bagi Flavis yang suka makan ke warteg, ini pasti udah gak asing lagi sama tumisan kacang panjang kayak gini. Rasanya hampir di setiap warteg-warteg ada Flavis. Nah, rasanya itu memang enak. Maknya sayur kacang panjang, terus nanti lauknya pakai endok dadar atau pakai tempe orek. Itu di warteg kan juga banyak menu kayak gitu, itu enak banget rasanya. Kita siapkan dulu kacang panjangnya ya. Ini mau kita petik-petik. Misalnya Flavis mau di iris-iris ya boleh. Cuman jarene wong tua ke, kalau masak kacang panjang dipetik-petik nanti hasilnya itu jadi memes gitu, lebih enak. Kalau sudah dipetik-petik kita sisihkan, terus kita siapkan. Di sini kebetulan di rumah aku ada tempe yang rodok semangit Flavis. Ini kalau untuk bikin tumisan enak banget. Kita potong-potong. Bagi Flavis yang belum tahu apa itu tempe semangit, sebenarnya tempe biasa, cuman dia sudah mau menuju ke agak busuk tapi belum busuk. Di sini kita siapkan juga, aku mau pakai cabai. Cabenya aku tambahkan yang rawit biar lebih pedes. Sedap Flavis nggak suka, boleh pakai yang merah keriting aja Flavis, jadi rawitnya nggak usah. Tambahkan juga ada bawang putih, terus di sini kita tambahkan juga ada bawang merah. Ini mau kita iris-iris. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih. Kita aduk-aduk. Kita gongsong-gongsong biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Terus masukkan juga nanti tempe semangitnya. Oh ya Flavis, di sini aku tambahkan juga udang rebon. Ini biar nanti aroma masakannya itu lebih wangi dan juga gurih. Misalnya Flavis nggak mau nambahin penyedap rasa apapun, asalkan udah taruh udang rebon kayak gini, ini rasanya udah gurih dan aromanya juga wangi. Sekarang kita masukkan kacang panjangnya, aduk-aduk, tambahkan juga gula, garam. Misalnya Flavis mau tambahkan air, nanti nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti mateng. Untuk tingkat kematangannya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Selera Flavis mau tekstur kacang panjangnya masih krius-krius, berarti masaknya nggak usah lama-lama. Kalau misalnya mau lebih empuk, nanti dilamain dikit. Seperti ini aja, ini sudah mateng, warnanya cantik banget. Siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan kerupuk krecek atau juga kerupuk rambak Flavis. Ini sudah tak siapkan, jangan sampai keliru belinya. Ini yang untuk masak ya, bukan untuk yang langsung dimaem. Kita siapkan juga, aku mau pakai endok puyuh, tadi sudah tak rebus. Ini cantik banget dan juga telurnya tuh masih seger. Di sini juga aku mau pakai tempe. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, bisa juga pakai tahu. Sajane ini enak banget kalau dikasih kacang tolo Flavis. Cuman di rumah itu suami tuh nggak suka kalau ada kacang tolonya. Ya wis, akhirnya nggak aku kasih kacang tolo. Misalnya Flavis suka kacang tolo, itu boleh ditambahkan nanti lebih buket jangannya. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Ada bawang, brambang, terus ada kemiri juga. Kemirinya nggak boleh ketinggalan. Terus untuk cabenya atau lomboknya aku pakai yang merah keriting biar nanti warnanya lebih cantik. Kalau sudah halus kita sisihkan. Sekarang kita mau tumis, siapkan wajan. Kita mau tambahkan minyak, kita tumis bumbu halusnya sampai nanti wangi. Tambahkan juga, kita mau pakai godong salam. Godong salamnya kita kurus-kurus aja kayak gini. Terus kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi, tanek, baru kita akan masukkan tempenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah, sini kita akan tambahkan santan. Kita aduk-aduk, harus sering diaduk supaya nanti santannya nggak pecah. Kita masukkan endok puyuhnya, tambahkan juga gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kita masak sampai nanti kuahnya tanek, bumbunya juga ngeresep. Apinya kecil aja Flavis sambil sering diaduk.
Itu nanti kunci supaya nanti merasa masakannya itu enak tanek gitu. Nah sekarang kalau misalnya udah mulai rada susut kuahnya, kita masukkan kerupuk kreceknya atau kerupuk rambaknya. Ini kita masukkan semuanya. Kita masih masak lagi Flavis, sampai nanti kerupuk rambaknya atau kerupuk kreceknya itu empuk. Ini masih tetap kita masak pakai api kecil aja sambil sering-sering diaduk supaya santannya nggak pecah ya. Nah nanti dia akan ngempes kayak gini kerupuk kreceknya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya dikira sudah matang, ini siap kita sajikan di meja makan. Wah ini udah enak banget, dimakan pakai nasi enak, dimakan pakai kupat atau lontong juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep bumbu pecel yang enak banget, tapi versinya simple, sat-sat banget Fluffy. Pilihan bahan-bahannya Fluffy harus cari yang bagus ya, misalnya kacang tanah cari yang bagus. Untuk gula jawanya juga penting banget, Fluffy cari gula jawa yang dengan kualitas yang bagus banget. Itu nanti akan menentukan rasa soalnya Fluffy. Ada juga cabai, terus ada juga bawang putih dan kencur, godong jeruknya juga berarti makin wangi. Untuk gula jawanya nanti biar lebih gampang untuk ngalusinnya, kita iris dulu tipis-tipis kayak gini. Pas sudah kita sisihkan. Terus kita mau goreng terlebih dahulu kacang tanahnya. Kalau goreng kacang tanah jangan gede-gede apinya Fluffy, nanti gosong tapi dalamnya belum mateng. Nah, ini sudah mateng, warna juga udah cantik banget. Ini kita sisihkan dulu. Terus kita mau goreng untuk bumbu-bumbunya. Tadi ada cabai, bawang, terus ada kencur juga. Untuk cabainya di sini aku tambahkan yang merah keriting ya, biar nanti warnanya lebih cantik. Kalau sudah, kita mau giling terlebih dahulu kacang tanah sudah tadi kita goreng. Kita masukkan aja ke dalam chopper Fluffy, jadi udah nggak perlu lagi numbuk-numbuk susah-susah pakai tenaga. Kalau sudah, ini kita buka, terus kita masukkan ada cabai dan lain-lainnya tadi, godong jeruknya juga kita masukkan, garam. Tadi godong jeruknya udah aku iris tipis-tipis biar nanti lebih gampang. Terus kita masukkan gula yang sudah tadi kita iris halus-halus atau kalau aku bilang tuh disisir. Nah kenapa nggak langsung dicampur semua jadi satu di awal? Kalau misalnya dicampur jadi satu di awal nanti jadi teksturnya itu nggak bisa halus, nggak bisa kekat gitu Fluffy. Nah ini sudah hasilnya seperti ini bumbu pecelnya. Ini bisa Fluffy simpan di dalam, kalau misalnya nggak di kulkas ini 3 hari itu nggak basi sama sekali Fluffy, nggak ditaruh di dalam kulkas. Karena sudah habis selama 3 hari, jadi aku nggak tahu lagi misalnya seminggu basi atau enggak. Tapi mestinya kalau dalam kulkas itu nanti lebih awet lagi. Nah cara nyeduknya juga gampang. Misalnya sewaktu-waktu Fluffy mau makan, tinggal ambil aja secukupnya beberapa sendok, terserah Fluffy di rumah. Terus kita siapkan air yang sudah mendidih. Jadi masih benar-benar panas banget kayak gini Fluffy. Udah tinggal kita campur aduk-aduk kayak gini. Sekarang tinggal kita siapkan untuk sayur-sayurannya. Nah untuk pecel hari ini, untuk sayurannya aku mau pakai kubis, terus ada toge, ada timun juga nanti, dan juga ada bayam. Secara Fluffy bisa pakai sayuran sesuai dengan selera Fluffy aja. Ini mau tak tambahkan tahu goreng juga, tak iris-iris. Pecel itu paling enak ada gorengan, misalnya tahu goreng atau misalnya tempe bacem, tahu bacem, tempe mendoan, bakwan, itu udah paling enak banget Fluffy. Udah tinggal kita siramin di atasnya kayak gini. Warnanya cantik banget, rasanya gurih. Kalau bumbu pecel versi Fluffy Kasih itu lebih yang ke buket, gurih, dan juga manis pedes. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dah.